Halo guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu tipe gaya belajar. Nah, berdasarkan penelitian, katanya itu ada 3 tipe gaya belajar, yaitu ada visual learner, auditory learner, dan kinesthetic learner. Nah, terkait untuk tips gimana sih cara belajar untuk visual learner, aku udah pernah buat videonya. Kau bisa nonton videonya. Dan di video kali ini berdasarkan request teman-teman semua, aku bakal ngebahas tentang kinesthetic learner. Bagaimana sih cara belajar yang efektif untuk para pembelajar kinestetik? Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu kinesthetic learner dan bagaimana kita itu bisa tahu kalau misalnya kita itu seorang kinesthetic learner. Nah, jadi kinesthetic learner itu bisa dibilang mereka adalah seorang yang mana learn by doing. Nah, learn by doing itu artinya adalah mereka itu dibandingkan hanya sekedar mempelajari teori-teori saja, tapi mereka tuh akan belajar lebih baik lagi kalau misalnya sambil mempraktekannya. Nah, ciri-ciri dari si kinesthetic learner itu, mereka itu misalnya dari yang pertama, mereka itu kalau misalnya sedang belajar itu senang melakukan berbagai gerakan, entah sambil gerak-gerakan kaki atau menghafal sambil mondar-mandir, intinya berkaitan dengan gerakan. Kemudian umumnya tidak terlalu betah kalau misalnya hanya mendengar penjelasan dari guru secara pasif atau misalnya berdiam lama di kelas, mereka kan merasa cepat jenuh. Nah, terus bagaimana sih caranya supaya kinesthetic learner ini bisa belajar secara efektif? Nah, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa seorang kinesthetic learner itu memiliki kesulitan kalau misalnya belajar itu hanya secara pasif saja, dan juga mereka itu makanya lebih tertarik kalau misalnya belajar itu langsung mempraktikannya atau langsung ketemu dengan masalahnya. Nah, maka dari itu saran dari aku adalah menggunakan metode belajar yaitu the Leitner System. Di The Leitner System ini, kita itu adalah menggunakan flashcard, di mana flashcardnya itu simpan di beberapa box, yang mana box-box tersebut itu mewakili fungsinya masing-masing. So, here's the thing. Misalnya aku kasih contoh, kamu itu punya 3 box. Nah, ketika kamu awal mempelajarinya, flashcard tersebut itu ditaruh di box ke-1. Oke, terus akhirnya kamu latihan nih pakai flashcard ya. Lanjut taruh di box kedua kalau jawabannya udah benar. Dan begitu pula selanjutnya. Tapi kalau misal flashcard yang di box kedua kamu salah, misalnya nanti bakal balik lagi ke box ke-1. Tambahan juga, masing-masing box itu kita akan ulangin dalam beberapa waktu. Box ke-1 itu harus diulangi 1 hari sekali flashcardnya. Kemudian kalau yang udah di box kedua cukup 3 hari sekali aja. Dan kalau di box ketiga cukup 5 hari sekali saja. Nah, tentu ini akan efisien karena kita akan fokus ulang kembali materi yang masih kita belum pahami. Nah, tapi apa ada alternatif lain? Nah, teman-teman bisa menggunakan alternatif, yaitu menggunakan aplikasi Anki. So, it's worth to try untuk menggunakan Anki. Saran dari aku untuk kinesthetic learner juga hindari namanya marathon study, atau misal kamu belajar dalam waktu yang lama atau sistem kebut semalam yang intinya itu memerlukan waktu yang lama. Nah, seorang kinesthetic learner itu akan lebih baik jika kita tuh belajar cukup dengan singkat aja tapi frekuensinya itu sering. Nah, maka dari itu untuk para kinesthetic learner, aku sarankan dan menggunakan the Pomodoro Technique. Apa itu the Pomodoro Technique? The Pomodoro Technique adalah dimana kita itu 25 menit belajar, kemudian 5 menit istirahat, lalu lakukanlah itu hingga 4 set. The Pomodoro Technique ini cocok sekali untuk kinesthetic learner untuk tetap fokus dengan belajar ya. Bonus tips untuk para kinesthetic learner ketika sedang menggunakan Pomodoro Technique itu, saat istirahat 5 menit itu, lakukanlah physical activity, melakukan olahraga, mondar-mandir sebentar, intinya itu melakukan gerakan pada 5 menit istirahat atau break tersebut, sehingga kamu akan tetap fokus untuk ke 25 menit belajar berikutnya. So, The Pomodoro Technique ini bagus banget buat kamu kinesthetic learner. Yang ketiga adalah membuat study group.
Nah, sebagai seorang kinesthetic learner itu, balik lagi kita itu tidak tertarik dengan hanya belajar pasif saja, tapi kita ingin langsung mempraktikannya atau bertemu dengan masalahnya. Oleh karena itu penting sekali untuk para kinesthetic learner itu untuk membuat study group, kita itu bisa berdiskusi, saling mengajari, bertukar informasi. Kamu akan belajar dengan maksimal ketika membuat study group. Aku bakal lanjut ke extra tips yang akan menunjang proses belajar kamu sebagai seorang kinesthetic learner supaya belajar itu bakal lebih maksimal lagi. Nah, yang pertama adalah banyaklah mencari contoh-contoh di apa yang teori-teori yang sedang kamu pelajari. Misalnya kamu sedang mempelajari mata pelajaran sejarah, mungkin kamu bisa mengunjungi museum, atau misalnya kamu sedang mempelajari kimia, kamu bisa melakukan eksperimen kimia tersebut. Yang kedua adalah belajar sambil bergerak. Nah, maksudnya apa sih? Misalnya kita tuh sambil menggerak-gerakan pensil, menggerak-gerakan kaki, atau belajar sambil berdiri. Hal ini akan membuat kita itu tetap fokus dengan apa yang kita pelajari. Akan membuat kita tetap konsentrasi penuh dengan apa yang sedang kita pelajari. Last but not least adalah perbanyak latihan soal. Karena ini akan membuat kita itu akan aktif mencari solusi dari permasalahan, dan kita akan mempelajari lebih baik lagi kalau misalnya kita bertemu dengan permasalahan langsung dibandingkan hanya belajar pasif saja. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu nih sumber-sumber belajar, teman-teman bisa nonton video aku, karena di situ aku udah sharing tentang sumber-sumber latihan soal yang bagus sekali buat kita ingin menguji pemahaman kita terhadap suatu materi. So guys, itu adalah tentang kinesthetic learner dan bagaimana sih cara belajar efektif sehingga kita tuh bisa belajar dengan maksimal sebagai seorang kinesthetic learner. Apakah kamu salah satu kinesthetic learner? Bisa komen down below. Nah, maka dari itu aku bakal simpulin dulu nih dari apa yang aku telah sharing di video ini terkait dengan kinesthetic learner. So, jadi kinesthetic learner adalah seorang pembelajar yang aktif, suka belajar dengan cara mempraktikannya dibandingkan hanya sekedar membaca buku saja. Karena itu, beberapa belajar efektif yang bisa kamu terapkan adalah menggunakan yang pertama, the Leitner system, yaitu adalah membuat flashcard yang disimpan di beberapa box. Kemudian yang kedua adalah the Pomodoro technique, yaitu adalah belajar dalam waktu yang singkat tapi frekuensinya sering. Kemudian yang ketiga adalah membuat study group, dan extra tips lainnya, perbanyak latihan soal, melihat contoh-contoh realita dari teori-teori yang kamu pelajari, dan menggunakan banyak gerakan saat belajar itu bisa menjadi penunjang belajar kamu supaya lebih efektif lagi. So, itu adalah tentang kinesthetic learner. Jangan lupa ya untuk share video ini kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dan tunggu next video aku karena aku bakal ngebahas tentang auditory learner. So, turn on the notification supaya kamu gak ketinggalan ya. See you in the next video. Dadah!